Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya Deniza Dwi Andrea dengan NIM 2190302131 dari B1 akan menjelaskan analisa kelayakan bisnis. Sebelum itu, tujuan analisa kelayakan bisnis untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. Berikut saya akan menunjukkan sebuah analisa kelayakan usaha saya. Produk yang akan saya analisa adalah WeFood, merupakan produk set makanan dengan rendah kalori untuk konsumen yang ingin pola hidup sehat. Di sini saya telah menunjukkan contoh form analisa kelayakan usaha. Analisa kelayakan usaha memiliki 3 nilai, yaitu potensi rendah -1, potensi sedang 0, potensi tinggi 1. Pada bagian 1, analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. 1.1. Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Mendapatkan nilai potensi tinggi 1, menyelesaikan masalah mendapatkan nilai potensi tinggi 1, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar mendapatkan nilai potensi tinggi 1, ketepatan waktu untuk masuk ke pasar mendapatkan nilai potensi sedang 0, luasnya gagasan mendapatkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir mendapatkan nilai potensi tinggi 1, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia mendapatkan nilai potensi sedang 0, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka mendapatkan nilai potensi tinggi 0. Jumlah 1.1 adalah 1110101 dengan total 5. Selanjutnya 1.2, permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan mendapatkan nilai potensi sedang 0, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau jasa mendapatkan nilai potensi tinggi 1, di mana mereka akan menemukan produk atau layanan ini untuk dijual mendapatkan nilai potensi sedang 0. 1.2 mendapatkan nilai 010 dengan total 1. Jadi rata-rata pada bagian 1 adalah 3. Selanjutnya ke bagian 2, kelayakan target industri. 2.1 daya tarik industri. Jumlah kompetitor sedikit. Tahap siklus hidup industri. Fase tumbuh cepat. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini pertumbuhan sedang. Pentingnya produk dan layanan industri kepada pelanggan sebaiknya dimiliki. Margin operasi industri sedang. Jadi 2.1 memiliki nilai 1. Selanjutnya 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Teridentifikasi kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensial. Mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan. Daya tarik pelanggan sedang, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru rendah. Potensi pertumbuhan target pasar tinggi. Jadi 2.2 mendapatkan nilai 1. Jadi rata-rata bagian 1 adalah 1. Selanjutnya bagian 3, analisa kelayakan organisasi. 3.1 kecakapan manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Pengalaman sedang. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan. Keterampilan sedang. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Luas. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri kuat. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai menumbuh usaha baru mungkin. Jadi 3.1 mendapatkan nilai 2. Selanjutnya 3.2 kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik berpotensi tinggi. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula. Mendapatkan nilai potensi sedang. Jadi 3.2 mendapatkan nilai 1. Total pada bagian 3
adalah 1,5. Selanjutnya bagian 4, kelayakan finansial. 4.1. Total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas mendapatkan nilai potensi sedang 0, modal utang mendapatkan nilai potensi rendah -1, modal khusus mendapatkan nilai potensi tinggi 1. 4.2. Kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri mendapatkan nilai potensi tinggi 1. Profitabilitas dan resiko saat ini mendapatkan nilai potensi tinggi 1. Nilai perusahaan mendapatkan nilai potensi tinggi sedang. Jadi 4.2 mendapatkan nilai 2. 4.3 daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis mendapatkan nilai potensi tinggi 1. Proyeksi pendapatan mendapatkan nilai potensi tinggi 1. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan mendapatkan nilai potensi sedang 0. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan mendapatkan nilai potensi tinggi 1. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat mendapatkan nilai potensi sedang 0. Jadi 4.1 total nilainya adalah 3. Pada bagian 4 mendapatkan total nilai 1,6. Selanjutnya bagian 5, potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. -1 sampai 0 sama dengan tidak layak. Lebih dari 0 sampai 2 sama dengan layak. Lebih dari 2 sama dengan sangat layak. Bagian 1, kekuatan ide bisnis. 3, potensi sangat layak. Bagian 2, isu terkait industri. 1, potensi layak. Bagian 3, kelayakan organisasi. 1,5, potensi layak. Bagian 4, isu finansial. 1,6, potensi layak. Penilaian keseluruhan sama dengan 1,7, sama dengan potensi layak. Ide bisnis ini berpotensi layak untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah dan perkembangan bisnisnya. Sekian dari saya untuk menunjukkan analisa kelayakan usaha bisnis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.